down, I know you got me, baby. Oke cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Zainid Kiki. Oke, di sini saya akan menjelaskan atau cara perawatan berkala rem hidrolik pada motor Revo AT dan pengukuran. Oke, berikut videonya. Segera bisa. Kita melakukan video pembongkarannya. Saya juga menggunakan alat terlebih dahulu. Jika perlu kita menggunakan buku BPR atau buku minuman. Jika tidak ada, kalian bisa cari di Google. Oke, berikut. Oke, pertama-tama kita akan melepas tutupnya dulu ya teman-teman. Setelah tutup terlepas, selanjutnya kita akan melakukan proses pelepasan tutup tabung minyak rem. Setelah terlepas bautnya, selanjutnya kita buka tutupnya dan kita lepas karetnya. Setelah itu kita tutup menggunakan karung supaya minyak remnya tidak mengenai bodi pada sepeda motor ya teman-teman. Karena kalau kena bodi sepeda motor, bodinya bisa luntur atau rusak. Nah selanjutnya setelah kita tutup bodinya, selanjutnya kita proses pengurasan minyak rem. Pertama kita buka menggunakan kunci ring 8 ya. Kita buka ventil minyak remnya supaya biar bisa kita sedot. Selanjutnya kita cukupkan selangnya dan kita pencet alatnya. Oke, kita kuras terus sampai minyak remnya bersih ya teman-teman. Apa? Besok lawan tuh. Sekarang udah adon itu barusan buat pembersihan. Jadi kalian fokus ke pembersihan. Kita tekan terus Untuk yang pendek ini hingga minyak remnya keluar semua ya teman-teman. Oke, ujian praktek. Oke teman-teman, kita cek dulu minyak remnya apakah sudah habis. Oh ternyata masih ada ya teman-teman. Kita kuras terus. Oke teman-teman, selanjutnya sambil kita pompa ya master remnya ya, supaya minyak remnya pada turun. Nah teman-teman, ini minyak remnya sudah terkuras segini ya dalam tabung. Oke teman-teman, ini minyak remnya sudah habis ya. Selanjutnya kita akan melakukan proses pembongkaran kaliper ya. Oke, kita menggunakan T8 untuk membuka pengunci kampas rem. Kita akan tekan dulu. Sudah tutup. Kita kendor, selanjutnya kita melepas. Subhanallah.
Akbar. Oke teman-teman, setelah baut selang rem terlepas, selanjutnya kita buang sisa minyak rem pada selang rem ya. Kita masukkan ke wadah nampan. Oke, kita masukkan ke wadah nampan sisa minyak remnya, jangan sampai tumpah ya. Jika ada menetes sedikit pada pelek, lebih baik kita lap ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita pelepasan batok lampu ya teman-teman. Selanjutnya kita lepas soket pada lampunya ya teman-teman. Soket pada lampunya agak sedikit keras ya teman-teman. Oke, setelah soket terlepas kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita pelepasan baut antara selang dan tabung minyak rem. Kita lepas bautnya teman-teman. Setelah baut terlepas, selanjutnya bautnya kita taruhkan di nampan dulu ya teman-teman. Kelihatan Apa ya? oh tuh dilihat videonya Main ya. di kelihatan Mungkin anu ya. Tak didekatkan ya muka. terlepas ya. Selanjutnya kita pelepasan. Beda aku lepas dulu itu tadi tuh. Sudah terlepas ya teman-teman.
Oke, selanjutnya kita cabut ya setelah terlepas bautnya. Nah, kita taruhkan di nampan dulu itunya teman-teman, handlernya. Selanjutnya kita pelepasan pengunci pada tabung minyak rem ya teman-teman. Oke teman-teman, kita pelepasan penguncinya ya menggunakan tang selip. Kita jepit penguncinya menggunakan ujung tang selip hingga terlepas ya teman-teman pengunci pada pinnya. Kita pengunci pada master kitnya. Ini sedikit keras ya teman-teman. Oke, setelah terlepas, nah kita sisihkan dulu ya pengunci sama master kitnya teman-teman. Oke, selanjutnya kita pelepasan piston pada kaliper ya teman-teman. Kita semprot menggunakan kompresor. Sudah terlepas, setelah terlepas belum terlepas ya teman-teman. Ini dia agak seret ya teman-teman. Kita semprot lagi. Oke, kita semprot lagi, nggak terlepas teman-teman pistonnya. Oke, setelah terlepas pistonnya kita sisihkan dulu teman-teman. Itu ujungnya, Mbak. Ujungnya. Oke teman-teman, selanjutnya kita pengukuran diameter luar pada pistonnya teman-teman. Kita putar alat ukurnya hingga mentok pada piston kalipernya teman-teman. Kita kunci. Kita kunci, kita sisihkan pistonnya, kita lihat ukurannya berapa teman-teman. Oke, selanjutnya kita lihat ukurannya teman-teman berapa. Di sini masih layak pakai ya teman-teman piston pada kalipernya teman-teman. Oke, selanjutnya kita pemasangan piston pada kaliper ya teman-teman. Kita pasang pistonnya. Kita menggunakan tepuk tangan dulu teman-teman supaya lurus. Oke, sekian sudah teman-teman, ataupun alat seadanya apa yang untuk mendorong pistonnya teman-teman. Setelah piston terpasang rapi, Bukan memaksakan. Pengecekan rim. Ya, pemasangan ini apa ya? Kalau biar sudah ada usaha nunian. Udah usah nunian katanya ya guys. Gerak-gerak kok tuh.
Oke teman-teman, setelah kita ukur, kita lihat ukurannya, ternyata ini masih layak pakai ya teman-teman. Mantap. Oke teman-teman, selanjutnya kita pengukuran ketirusan pada piringan motor ya teman-teman. Kita ukur menggunakan dial gig teman-teman, apakah masih normal atau tidak teman-teman. Kita ukur, kita putar pelan-pelan. Melenceng jauhnya itu tadi. Kalau sih. Oke. Ternyata di sini masih normal ya teman-teman piringannya. Selanjutnya kita pemasangan platnya ini teman-teman ya, atau penahannya. Kita mengoles menggunakan vaselin hingga merata agar tidak seret pada saat dimasukkan ke kalipernya teman-teman. Selanjutnya kita pasang ke dalam kalipernya teman-teman, pelan-pelan hingga rata ya teman-teman. Setelah terpasang, kita pasang ini spiderman-nya teman-teman, atau penahan bawah pada kampas rem. Ini harus benar ya teman-teman ukurannya, jangan sampai terbalik atau salah arah ya teman-teman. Selanjutnya kita pemasangan kampas remnya. Oke, satu kampas rem sudah terpasang teman-teman. Selanjutnya kita pasang kampas rem yang keduanya teman-teman. Kita pasang yang benar teman-teman hingga lurus agar kita mudah saat memasukkan pengunci kampas remnya. Sudah terpasang, selanjutnya kita pasang kunci kampas remnya ya teman-teman. Kita olesi vaselin dulu teman-teman untuk melumasinya agar tidak seret pada saat dimasukkan teman-teman. Kita olesi hingga merata ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan pada lubang kaliper dan lubang kampas remnya ya teman-teman. Oke, setelah kita masukkan, kita dorong hingga pol ya teman. Kita kencengin sedikit ya teman-teman. Kita kencengin sedikit. Oke, setelah sedikit kencang, selanjutnya kita pasang pada piringan ya teman-teman. Setelah terpasang, selanjutnya kita pasang bautnya ya teman-teman. Baut pada kalipernya. Sakit buyan. Kita putar menggunakan kunci L bintang ya teman-teman. Kita putar saat cukupnya dulu. Selanjutnya kita kencangkan ya teman-teman. Selanjutnya kita putar hingga kencang itu ya. Setelah kencang kita pasang selang minyak remnya ya teman-teman. Oh ini tuh lepaskan ini tidak jadi ini, lepaskan lah itu. Ngamuk dia. Kita pasang bautnya. Sebelum kita pasang, kita lumasin dulu ya teman-teman bautnya. Ini kita pasang, putar menggunakan tangan dulu ya teman-teman, agar tidak terjadi slack atau dol pada bautnya.
Oke, kita kencangin menggunakan kunci ring 12 ya teman-teman. Dengan kita pasang pin pada lubang angin kaliper teman-teman. Kita putar menggunakan tangan dulu teman-teman. Oke, kita kencangin menggunakan kunci ring 8 ya teman-teman. Selanjutnya kita olesi vaselin untuk pelumas pada master kitnya ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah kita lumasi, selanjutnya kita pasang master kitnya pada lubang tabung remnya ya teman-teman. Kita pasang ringnya dulu teman-teman. Akhirnya kita pasang penguncinya ya teman-teman. Diam, jangan banyak bergerak. Nah, kita akan pengencengan atau penguncian pada master kitnya tadi teman-teman. Oke, kita kencengin lagi. Oke, setelah terkunci, oke teman-teman, selanjutnya kita pasang tabung minyak remnya pada stangnya teman-teman. Ini hadap ke atas ya teman-teman, itu ada tanda panahnya. Nah, kita pasang bautnya dua-duanya teman-teman, putar menggunakan tangan dulu ya teman-teman. Oke, setelah ini kita putar menggunakan kunci T12 ya teman-teman, kita kencangin. Guys, kita kencangin hingga kencang ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita pengisian minyak rem yang menggunakan minyak rem merek Fuso ya teman-teman. Ini tidak di endorse ya teman-teman. Oke, kita isi hingga menyentuh garis ya teman-teman. Selanjutnya kita proses pembuangan anginnya ya teman-teman. Oke, kita buang anginnya teman-teman. Kita putar terus hingga anginnya terbuang semua ya, sampai remnya ngerem ya teman-teman. Kita buang semua anginnya. Oke teman-teman, pada saat lubang angin kita buang, ini handle remnya kita tekan ya teman-teman. Saat kita kencengin lagi, kita lepas. Setelah kita lepas lagi pin pada lubang anginnya, kita tekan lagi handle remnya ya teman-teman. Begitu seterusnya hingga hilang semua anginnya teman-teman.
Oke teman-teman, setelah ini anginnya sudah terbuang semua ya teman-teman. Ini lihat remnya sudah main teman-teman. Selanjutnya kita proses pengelapan ya teman-teman. Kita lap semua. Sisa-sisa minyak rem yang menetes tadi teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita proses pengisian minyak rem ya teman-teman. Oke, kita isi kembali minyak remnya. Setelah terisi, Ini tidak dipasang tadi, Jo. selanjutnya kita pasang karetnya teman-teman ya. Terus platnya dan selanjutnya oke teman-teman, selanjutnya kita pemasangan tutupnya ya teman-teman. Oke. Ini kita pasang bautnya ya teman-teman. Kita putar menggunakan tangan dulu teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita putar menggunakan obeng plus ya teman. Kita putar hingga kencang. Kita kencangkan agar minyak remnya tidak menetes-netes ya. Oke, setelah kencang kita lap teman-teman. Sisa-sisa minyak rem yang muncrat tadi. Oke, selanjutnya kita pemasangan batok lampu ya. Kita pasang soketnya dulu pertama-tama. Oke, setelah soketnya terpasang kencang, Tadi tuh. Cuman sekali aku nih. kita pasang ini ya teman-teman. Kita rapikan memasangnya teman-teman. Hati-hati agar tidak patah karena batok lampu ini mudah patah ya teman-teman. Lihat dari plastik. Tangannya beda lah. Oke, kita pasang speedonya. Kita lihat. Kita pasang rapikan teman-teman agar tidak terlepas. Oke, selanjutnya kita pemasangan bautnya ya. Kita putar menggunakan obeng plus ya. Oi. Nah teman-teman, selanjutnya kita pemasangan tutup batoknya ya. Oke, kita rapikan terpasangnya. Kita rapikan teman-teman. Selanjutnya kita pasang bautnya ya. Kita pasang hingga kencang teman-teman. Oke, kita pasang sebelahnya ya. Pasang hingga kencang agar batoknya tidak getar ya teman-teman. Oke, setelah terpasang semua, selanjutnya kita pembersihan, kita lap-lap motornya teman-teman. Kita lap hingga bersih ya. Dah, oh iya. Oke, sekian tutorial dari saya. Bila ada kata-kata yang salah atau perawatannya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Wisa.